selamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami pagi hari ini boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan kami hanya merasakan ketenangan ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melindungi kami, bahkan Engkau dapat memberikan kepastian akan kehidupan kami ini Tuhan. Bahwa hidup kami senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada saatnya di mana kami rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus melawati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Supaya kami diberikan pengertian untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kekristenan kami, iman di dalam Engkau Tuhan senantiasa memiliki kekuatan Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup kami, kami tetap teguh di dalam iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyempurnakan perkataan hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini Tuhan adalah perkataan-perkataan yang sanggup dan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Karena kuasa Roh-Mu yang kudus, hamba yakin dan percaya Engkau yang menerjemahkan, Engkau yang memberikan pemahaman kepada setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami tidak satu pun dilewati dengan lawatan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mempatahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang hendak mengacaukan pikiran, hati, dan konsentrasi kami Tuhan di dalam mendengarkan, memperhatikan kebenaran firman-Mu. Kami patahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur sekalipun di berbagai wilayah Indonesia, secara khusus di Jabodetabek ya, kita menyaksikan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, mengalami masalah dengan banjir. Tapi kalau hari ini kita bisa duduk di tempat ini, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh kita persembahkan untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman-Mu. Kita mau belajar, silakan ditampilkan judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita mungkin sudah tahu ya, dan kita sudah meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Tetapi hari ini kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini penting Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk menjadi dasar kekristenan kita, supaya kekristenan kita tidak mudah goyah. Dan pagi hari ini saya mendengar ada beberapa anak-anak Tuhan yang akan menyerahkan dirinya dibaptis ya. Dan saya rindu ini juga menjadi dasar bagi kehidupan kalian nanti setelah kalian dibaptis, supaya kalian punya dasar yang kuat, supaya ketika mengiring Tuhan, ketika ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hal yang menggoda engkau untuk meninggalkan imanmu kepada Tuhan, engkau punya dasar yang kuat, sehingga inilah akan menjadi pedoman dalam hidup kalian sebagai orang percaya di dalam Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, untuk sebelum kita masuk dan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah benar-benar satu-satunya jalan untuk kita mendapat dan memperoleh keselamatan di dalam hidup ini, yaitu memperoleh hidup kekal di kerajaan sorga. Bapak yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka, ya, next. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 ya. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ya, judul di sana adalah dua macam dasar. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, di sini ditranslate di slide ini ada firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang dasar, saudara, ya. Dasar sebuah bangunan, ya, yang akan berdiri kokoh dan akan berdiri tegak menjulang tinggi, saudara. Bangunan itu adalah bangunan yang ditopang dengan dasar yang kuat. Jadi sebelum bangunan itu didirikan supaya dia bisa berdiri kokoh, dia tahan ujian, harus ada dasarnya yang kuat, saudara. Ada pondasi yang kuat, ya. Di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, ketika kita mengiring Tuhan, itu sebenarnya kita sedang membangun, saudara, membangun iman kita, membangun kekristenan kita, saudara, ya, untuk supaya kuat, saudara. Dan firman Tuhan ini mengajarkan ada dasar yang kuat yang kita bisa jadikan sebagai landasan kekristenan kita, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan, saudara. Orang Kristen, orang percaya tidak bisa meletakkan iman dan percaya mereka kepada Kristus dengan dasar yang lain. Mungkin dengan kesenangan kita, mungkin dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, saudara. Tetapi satu-satunya dasar yang yang dapat menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, mengiring Tuhan menjadi kuat, adalah dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, kalau kita menyaksikan hari-hari ini Jabodetabek, ya, berbagai wilayah dikepung dengan banjir, saudara. Ketika bangunan itu tidak kuat, saudara, ketika diterpa dengan banjir, dengan badai, maka bangunan itu akan roboh. Ketika tantangan badai datang, itu akan merobohkan bangunan yang tidak memiliki dasar yang kuat, tidak punya pondasi yang kuat. Tetapi ketika bangunan itu didirikan dengan pondasi yang kuat, sekalipun ada banjir, ada badai, bangunan itu akan tetap berdiri dengan kokoh, saudara. Nah, di dalam iman kita, dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, pasti akan mengalami namanya badai kehidupan, yang membuat kita, saudara, bisa saja dapat meninggalkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu dan pastikan bahwa kita memiliki dan membangun iman kita di dalam Tuhan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, salah satu kebenaran, dan saya mau katakan tadi, ya, bahwa dasar itu penting, saudara. Tema kita adalah Yesus adalah jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan, saudara. Salah satu kebenaran firman yang harus menjadi dasar atau pondasi kehidupan orang percaya adalah dengan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Ini adalah dasar, saudara yang kasih Tuhan, dalam kekristenan. Ya, ini tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Ada pepatah dunia yang mengatakan begini, saudara, ada banyak jalan menuju Roma. Yang artinya apa?
bahwa untuk menyelesaikan masalah itu ada banyak cara, saudara. Untuk mencapai tujuan itu ada banyak jalan ya untuk menuju kesuksesan. Sampai di situ saya setuju dengan arti daripada peribahasa ini ya, banyak jalan menuju Roma. Tetapi ketika peribahasa ini dikaitkan dengan masalah keselamatan, saudara, bahwa banyak jalan menuju Roma dikaitkan dengan bagaimana manusia dapat meraih keselamatan dan mendapat keselamatan, mendapat hidup kekal di sorga itu dengan banyak cara. Itu tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya ada jalan, hanya ada satu jalan untuk supaya kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal di kerajaan sorga bersama Allah, yaitu hanya melalui Yesus. Amin. Tidak ada alternatif lain, saudara. Di dalam kekristenan, ya, di dalam iman Kristen, yaitu iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alternatif lain untuk menuju keselamatan atau sorga. Jalan satu-satunya kita untuk memperoleh keselamatan dan atau dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah hanya melalui Yesus Kristus, saudara. Memang di dunia ini ada begitu banyak agama, saudara. Ada banyak agama, ya. Ada banyak agama. Memang di dalam agama itu mengajarkan nilai-nilai universal. Saya sangat setuju. Ya, jadi ada nilai-nilai universal, ada nilai-nilai yang diakui yang ada di dalam setiap agama, saudara. Setiap agama mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang perdamaian, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan bagaimana satu dengan yang lain saling menolong. Tetapi tidak semua agama, ya, mengajarkan bagaimana meraih keselamatan atau meraih hidup kekal di kerajaan sorga itu melalui Yesus Kristus. Hanya kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pengajaran, ada banyak keyakinan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga hanya melalui amal ibadah, hanya melalui korban-korban dan sebagainya, hanya melalui mengasingkan diri, menyucikan diri dari segala kekotoran yang ada di dunia ini, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan kita itu bukan berdasarkan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang membedakan antara iman Kristen dengan pengajaran yang ada dalam agama lain. Next, ya. Ya, di sini katakan, ya. Salah satu firman yang next, ya. Saya tadi udah bacakan itu. Ya, ini perlu Bapak dan Ibu pahami. Di sini dikatakan, saya katakan nih, di dalam iman Kristen, yaitu iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alternatif lain untuk menuju keselamatan atau sorga. Jalan satu-satunya kita untuk memperoleh keselamatan atau dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah hanya melalui Yesus Kristus. Ya, yang hari ini akan dibaptis, biarlah firman Tuhan ini jadikan dasar kalian, saudara. Kalian memberikan diri untuk dibaptis karena kalian mengakui bahwa hanya melalui Kristus kalian mendapatkan jaminan hidup kekal, saudara. Ini harus jadikan dasar, saudara. Kalau ini tidak menjadi dasar dalam hidup kita, saudara, ada banyak orang yang meninggalkan iman Kristennya, iman kepada Tuhannya, saudara. Begitu saja, saudara. Ada beberapa orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman mereka karena di dalam hidup mereka tidak memahami dan meyakini akan kebenaran ini, sehingga dengan mudah orang tersebut meninggalkan imannya oleh karena suatu hal. Kalau kita melihat di YouTube itu ada juga, ya, mualaf-mualaf, ya, artinya orang yang dari Kristen masuk ke agama yang lain, saudara. Kita menghargai setiap pilihan orang.
Tetapi jangan kita mengikuti jejak mereka, saudara, untuk meninggalkan iman di dalam Tuhan. Ini suatu realita kehidupan. Ada banyak orang, bukan banyak orang, ya, ada beberapa orang yang meninggalkan iman mereka, saudara, hanya karena sesuatu, saudara. Ya, mereka meninggalkan. Karena apa? Karena mereka tidak memahami bahwa Kristus Yesus adalah jaminan hidup buat mereka untuk memperoleh kehidupan yang kekal di kerajaan sorga, saudara. Mereka menganggap remeh, ya, kebenaran ini, tidak meyakini, tidak memahami, dan meyakini bahkan menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, saudara. Nah, di sini next, saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa alasan orang Kristen meninggalkan imannya. Ada orang yang dilahirkan, ya, brojol langsung Kristen, saudara. Tetapi mereka tidak bertumbuh, tidak bisa memahami kekristenan mereka, saudara. Mereka tidak memahami dan mereka tidak mengimani, tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka dengan mudah meninggalkan imannya, saudara. Ini saya catat, saudara, ada beberapa alasan, ya, orang Kristen, ya, atau orang yang mengaku sudah percaya meninggalkan imannya. Yang pertama, karena kecewa kepada Tuhan dan juga kecewa kepada manusia, saudara. Orang bisa meninggalkan iman karena apa? Karena kecewa dengan Tuhan, juga kecewa dengan manusia. Kecewa dengan Tuhan bagaimana? Mungkin merasa bahwa hidupnya begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penderitaan, saudara, yang tidak bisa dia tanggung, saudara. Dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupannya. Kenapa? Hidup saya tidak bisa seperti yang lain. Kenapa hidup saya begini susah, begini menderita? Di mana Tuhan itu? Di mana Allah itu? Katanya Allah adalah Bapa yang baik, Dia adalah Allah yang adil. Tetapi kenapa membiarkan hidup saya mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan yang tidak berujung, saudara, sehingga mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupannya. Ada banyak, saudara, saya menemukan orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Mungkin mereka tidak menggantikan iman dengan kekristenan mereka dengan iman yang lain. Mungkin bisa juga ateis, sama sekali tidak mempercayai akan adanya Tuhan, saudara. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka tidak mengakui akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus, saudara. Orang juga bisa meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada manusia. Mungkin engkau juga di tempat ini, saudara, saya mau katakan, di gereja itu tidak ada orang yang sempurna. Kalau boleh jujur, di sini siapa yang sempurna? Tidak ada, saudara. Kalau ada yang sempurna boleh angkat tangan, saudara. Pribadi satu-satunya yang pernah ada di dunia ini yang memiliki kesempurnaan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Walaupun Dia Allah yang telah menjadi manusia, tetapi dalam kemanusiaannya Dia tidak berdosa, saudara. Dia adalah pribadi yang sempurna sehingga Dia layak menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara. Makanya Dia yang layak menyucikan setiap dosa kita. Tidak ada seorang yang sempurna. Ada banyak orang yang kecewa dengan saudara-saudara seiman. Bahkan ada orang yang kecewa dengan hamba Tuhan, saudara. Kami juga sebagai hamba Tuhan bukan orang yang sempurna, saudara. Mungkin dalam perkataan, dalam tindakan kami juga belum sempurna. Kami bisa mengecewakan Bapak dan Ibu di tempat ini, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, engkau harus jaga hati, saudara. Engkau harus bisa menjaga hatimu supaya engkau tidak kecewa, baik kepada Tuhan juga kepada manusia, siapapun itu. Mungkin saudara seiman kita, mungkin dengan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa, saudara.
Kita bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan karena manusia. Saudara, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, kita tidak pernah dan tidak akan mungkin berkata bahwa Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan kita, saudara. Ini alasan yang pertama, saudara. Mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Karena mereka kecewa kepada Tuhan, juga kepada manusia. Alasan yang kedua, orang meninggalkan Tuhan. Ya, di sini kata nomor 2. Bisa tahta, harta, dan wanita. Wanita ini juga pria maksudnya ya. Bukan hanya wanita, tapi pria juga, saudara. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena apa? Iming-iming tahta, kuasa. Seseorang yang punya kuasa, saudara, bisa dia mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya. Dia tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak lagi mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjalani hidup ini karena apa? Karena dia merasa punya kuasa. Dia bisa melakukan banyak hal dengan kekuasaan yang dia miliki, saudara. Dia tidak butuh Tuhan lagi. Dia tidak bisa merasakan bahwa ada kekuasaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mungkin orang meninggalkan Tuhan juga bukan karena sudah punya kuasa, tapi karena ditawari dengan kekuasaan juga bisa, saudara. Ada kesaksian-kesaksian yang pernah saya dengar, saudara. Kalau seseorang mau meninggalkan Tuhan, dia akan diberikan tawaran jabatan, ya, kekuasaan, posisi, ya. Yang penting tinggalkan iman, saudara. Ini bisa, saudara. Kalau tidak kuat iman kita sebagai orang Kristen, kita bisa menukar iman kita dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan posisi, ya, dengan harta, saudara. Banyak orang meninggalkan Tuhan dengan iming-iming harta, saudara. Dan wanita, ya, wanita atau pria, ya, wanita bisa meninggalkan Tuhan karena pria, saudara, karena pasangan hidup. Ya, Tuhan Yesus lebih kalah dibanding dengan ganteng cowok yang dia sukai, saudara. Kebaikan Tuhan lebih dikalahkan dengan kebaikan cowok yang dicintai, saudara, atau wanita yang dicintai, saudara yang kasih Tuhan. Ini realita, saudara, yang harus menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Apalagi yang belum menikah ini, yang lajang-lajang ya. Nanti kalau di luar sana lihat yang cowok, lihat yang bening-bening, terus sayang, perhatian, awas loh, hati-hati. Kalau dia tidak seiman, ya, hati-hati, saudara. Saya mau katakan, orang yang bisa meninggalkan iman ini, ya, yang udah mau menyerahkan dibaptis, ya, ini harus kalian kalian perhatikan godaan-godaan yang akan kalian hadapi. Ya, anak-anak muda, ya, kalian masih punya kesempatan untuk meraih mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha dan sebagainya. Nanti ada tawaran-tawaran seperti, bukan hanya buat anak muda tetapi bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan ini buat perhatian buat kita. Yang ketiga, saudara, adalah kesenangan dunia atau hidup dalam hawa nafsu. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena apa? Memilih untuk hidup dalam dosa, saudara. Di dalam Alkitab, ya, manusia duniawi memilih, saudara. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah melayani, saudara, tetapi memilih untuk meninggalkan Tuhan karena apa? Karena tidak tahan. Karena di dalam Tuhan kok rasanya saya dikekang, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saudara. Sehingga apa? Dia tinggalkan imannya karena memilih untuk menikmati kesenangan hidup di dunia ini, ya. Beberapa dasar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya bagi manusia berdosa untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di surga. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya, jadi Pak Ayub tidak mengarang-arang, saudara, bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan keselamatan atau hidup kekal di surga.
Yang pertama adalah di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-6, Saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikianlah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Yesus selesai menjalankan misinya, dia disalib, mati, dan dibangkitkan, Saudara. Dia naik ke sorga. Dia katakan dia menyediakan tempat buat kita. Yang firman Tuhan, dia berkata, jangan gelisah hatimu, karena di tempat Bapakku banyak tempat buat kita. Amin. Tuhan Yesus yang di sorga, dia datang ke dunia, dan dia juga kembali ke sorga, ke tempat asalnya, Saudara. Dan dikatakan, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Saudara. Yesus adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain yang bisa kita tempuh untuk kita sampai kepada Bapa di sorga, selain melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Saudara. Jadi jangan pernah kita menukar keyakinan kita, iman kita dengan apapun. Karena di dalam sorga kita akan menikmati kekekalan bersama Tuhan. Itu di dalam suasana damai, sukacita bersama Tuhan sampai kapanpun, Saudara. Tapi di dunia ini, Saudara, kesenangan hanya bisa kita nikmati dalam sekejap, Saudara. Karena kehidupan kita sebagai manusia itu diibaratkan seperti uap, Saudara. Yang hari ini ada, dalam sekejap tidak ada. Itu, Saudara. Betapa singkatnya hidup ini, betapa fananya hidup ini, Saudara. Jadi jangan pernah tukar iman Bapak dan Ibu dan Saudara, iman Saudara terhadap Yesus dengan apapun, Saudara. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Next, Saudara. Ini kebenaran yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Firman Tuhan katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa temukan keselamatan, jaminan hidup kekal, Saudara. Mau kita cari di mana? Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain selain hanya nama Yesus. Kita mendapat jaminan hidup kekal, Saudara. Kita nggak bisa ke sorga dengan kekayaan kita. Kita tidak bisa ke sorga dengan kepintaran kita, dengan kepandaian kita, dengan kekuatan kita, tidak bisa, Saudara. Hanya melalui iman, percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ini yang perlu kita mengerti, kita pahami sebagai orang percaya, Saudara. Engkau mau lari kemana, Saudara? Mencari jalan untuk ke sorga tidak ada. Tidak ada tawaran yang lain, Saudara. Tidak ada tawaran yang lain. Tidak ada alternatif yang lain. Yang satu lagi, Saudara, kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkannya oleh Dia, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Allah Bapa di sorga hanya punya satu-satu anak, ya, anak tunggal. Dia tidak punya anak 2, 3, saudara. Firman Tuhan kata hanya tunggal, ya. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu satu, saudara. Ya, tidak ada anak yang lain yang Allah karuniakan, saudara, untuk menebus dosa manusia, untuk menjadi penyelamat manusia, saudara. Hanya Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya, yang pernah menyerahkan dirinya disalib di atas bukit Golgota, saudara, yang telah mencurahkan darahnya, saudara. Hanya Dia, saudara, yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, ini menjadi dasar di dalam kehidupan kita, saudara. Keteguhan iman karena meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat memberikan hidup kekal, dapat kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara. Kita akan melihat, saudara, orang yang punya keyakinan bahwa di dalam hidupnya punya Yesus itu lebih berharga dari segala-galanya, ya. Itu akan diekspresikan melalui kehidupannya, saudara, di dalam kehidupan pelayanannya, saudara. Dan hal ini, saudara, kita bisa lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara. Kita tidak perlu melihat semua perjalanan Rasul Paulus, tetapi pernyataannya, perkataannya, saudara, yang diungkapkan kepada orang percaya, ini akan menggambarkan seluruh kehidupannya, bahwa hanya Yesus satu-satunya harta yang paling berharga, yang tidak ternilai di dalam hidupnya, sehingga ia teguh, ia berpegang pada imannya kepada Yesus. Dia setia, apapun yang terjadi dalam pelayanannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21, ya. Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan katakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara. Ini adalah satu pernyataan Rasul Paulus yang disampaikan kepada Filipi, bahwa dia punya Allah, punya juru selamat yang tidak ternilai di dalam hidupnya, sehingga berkata bahwa kalau dia hidup, dia mau hidup bagi Kristus, saudara. Dan kalaupun dia mati, ya, dia mau mati untuk Kristus, karena itu adalah sebuah keuntungan bagi dia, saudara. Rasul Paulus mau mempertaruhkan segala-galanya dalam hidupnya untuk tetap setia kepada Kristus, saudara. Mari kita lihat satu lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, saudara. Jadi harta yang paling berharga ada Kristus, dan Kristus itu bisa dibandingkan dengan yang lain, saudara. Firman Tuhan katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, saudara. Rasul Paulus, sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia adalah Saulus, saudara. Dan sebagai Saulus dia punya segala-galanya pada waktu itu. Dia adalah orang yang terpandang, dia punya posisi yang bagus, dia sangat dihormati secara duniawi, dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan secara manusia, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dan dia menyerahkan hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dulu dia bangga-banggakan, saudara, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak berharga, bahkan dikatakan itu sebagai sampah, saudara.
sesuatu yang dulunya dibangga-banggakan, saudara, ya, tetapi itu tidak berarti ketika dia dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus, pengenalannya akan Allah yang dia sembah, yang dilayani sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, karena dia berkata bahwa Tuhannya lebih mulia daripada semuanya. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Sering kasih Tuhan, Yesuskah atau yang lain? Bapak dan Ibu itu yang paling mengerti dengan kehidupan dan apa yang merasa paling berharga dalam hidupmu, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada harta yang lebih berharga daripada Kristus yang telah dikaruniakan Allah Bapa sehingga kita mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Jangan ketika kita menyadari hal seperti ini, saudara, kita tidak akan bisa menukar dengan apapun, saudara. Iman dan kepercayaan kita ini akan menjadi dasar sekali lagi yang mau dibaptis, ya. Kesetiaan Rasul Paulus dan penderitaan yang dialaminya di dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah bukti keteguhan imannya bahwa harta yang paling berharga di dalam kehidupannya adalah Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, selain menyaksikan kehidupan Rasul Paulus, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, saya juga ini diberkati, saudara, dengan YouTube, saudara. Ya, karena di YouTube itu memang banyak dipakai, ya, selain untuk hoax, tapi juga ada hal-hal yang bisa memberkati kita, saudara. Ketika saya membuka YouTube dan memperhatikan, ya, menyimak kesaksian-kesaksian dari murtadin, ya, yaitu orang-orang yang dulunya tidak beriman kepada Kristus, tetapi menyerahkan hidupnya kepada Kristus, itu sangat luar biasa, saudara. Saya sangat diberkati. Bagaimana mereka, ya, mau menyerahkan segala-galanya karena iman mereka kepada Kristus, saudara. Mereka rela dipenjara, mereka rela dikucilkan dari keluarganya, mereka rela dianiaya, saudara, demi Kristus, saudara. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sudah lahir sebagai orang Kristen, saudara? Apakah kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Atau kita menganggap bahwa Yesus Kristus dan segala kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang biasa, saudara? Saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian para murtadin ini, saudara. Mereka meninggalkan iman mereka sekalipun mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendalami iman mereka, saudara. Tetapi ketika mereka semakin mendalami kebenaran, mereka mendalami iman mereka, mereka ditangkap dan disingkapkan kebenaran firman Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ketika mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ada banyak penderitaan yang mereka alami. Ya, penganiayaan dari keluarga, penganiayaan dari teman, penganiayaan dari pihak-pihak orang-orang yang berkuasa, saudara. Dan itu realitas, saudara. Mereka alami, saudara. Mereka rela dipenjara, saudara. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Karena apa? Mereka berpegang teguh bahwa hanya di dalam Kristus mereka dapatkan keselamatan, saudara. Tetapi orang yang lahir sudah Kristen dengan mudahnya meninggalkan iman, kepercayaan mereka dan anugerah yang sangat begitu besar di dalam kehidupan mereka, saudara. Dan mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin setiap kita menyadari kembali bahwa harta yang paling berharga dalam hidup kita bukan ketika kita memiliki yang lain, saudara, tetapi hanya Kristus, saudara. Hanya Kristus, karena Kristus itu adalah jalan di mana kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, mari next, saya ingin kita melihat, saudara, bahwa langkah-langkah untuk menerima keselamatan ini singkat sekali, singkat saja, ya. Ini nanti kalau dijabarkan luas, ini minimal ada 3 hal yang dilakukan supaya seseorang itu
menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara. Jadi keselamatan kita itu tidak ditentukan dan tergantung dengan orang lain, mama kita, orang tua kita, atau anak kita. Oh, anak saya melayani rajin, saya selalu dorong anak saya rajin melayani, aku tenang-tenang aja di rumah, nanti keselamatan saya saya ikut anak saya, nggak bisa, saudara. Jadi kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Saya yakin dan percaya di tempat ini sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini harus, saudara. Jangan sampai engkau menjadi Kristen tapi nggak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, saudara, langkah yang kedua supaya kita memperoleh keselamatan selain percaya, terus kita harus bertobat dari kehidupan lama, saudara. Karena di dalam kitab Yakobus itu firman Tuhan katakan kalau iman tanpa perbuatan itu mati, sia-sia. Jadi iman dan perbuatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oh, saya percaya saja, iblis juga percaya, saudara, Yesus Tuhan. Tapi iblis tidak bisa. Iblis bisa percaya Yesus Tuhan, tetapi iblis tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, saudara. Nah, orang yang mau diselamatkan, dia harus mau bertobat dari kehidupan lamanya, amin. Tinggalkan kehidupan lama, menjadi manusia baru. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selalu dipimpin hidup kita dengan firman Tuhan, selalu dipimpin dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman next yang kita akan menyanyikan lagu ini, ya. Ini akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada alternatif lain untuk kita dapat memperoleh keselamatan hidup kekal di kerajaan sorga. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, mari jadikan Dia sebagai Tuhan yang utama dalam hidup kita. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan mari, saudara, pegang teguh iman kita. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah kebenaran firman ini digeser dengan apapun, saudara. Pegang teguh. Karena kebenaran ini akan membawa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya sebagai satu komitmen kita di hadapan Tuhan, suatu penyataan kita bahwa kita mau mengasihi Dia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi dengan sungguh, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Bapa.
pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat menjadi dasar kekristenan kami Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Inilah satu-satunya dasar bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah satu-satunya jalan untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang lebih mulia dari segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah setiap kami diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran Tuhan ini tidak tergeser oleh apapun Tuhan dalam hidup kami. Di dalam hidup kami, di dalam mengiring Engkau Tuhan, seringkali kami diperhadapkan dengan ujian, dengan tantangan, dengan godaan untuk kami meninggalkan Engkau, untuk kami berubah setia kepadamu Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan ini, kami diteguhkan kembali bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada Kristus yang telah dikaruniakan bagi kami, yang telah mati dan telah menyucikan hidup kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga iman dan percaya mereka kepada Tuhan semakin bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.